pagi Bapak dan Ibu. Apa kabar pagi ini? Sehat ya, alhamdulillah. Selamat datang di BPTK Jakarta. Bapak dan Ibu, pagi ini kita akan membahas materi tentang jejaring kerja. Tapi sebelum kita masuk ke membahas lebih jauh tentang materi jejaring kerja, kata pepatah tak kenal kata saya, maka saya akan memperkenalkan diri dulu. Ini nama saya Natsir, saya Widyaswara BPTK Jakarta. Ada satu kata motivasi di sini bahwa hidup itu bukan siapa yang terbaik, tetapi hidup itu adalah siapa yang mau berbuat baik. Oke, baik Bapak dan Ibu, kalau ditanya masih agak kaku-kaku ya, saya mohon pada Bapak dan Ibu untuk berdiri sejenak supaya kita lebih rileks. Silakan berdiri, oke? Saya kasih contoh, gerakan kita adalah ibuku di dadaku, ayahku kebanggaanku, ku yakin hari ini belajar happy. Oke, kompak, enak sekali ya. Jadi kita hari ini belajar tentang jejaring kerja dengan santai, dengan happy. Oke, baik, kita lanjut. Jejaring kerja ini sebenarnya masuk di agenda 2. Agenda 2 itu ada 4 mata diklat. Pertama adalah kepemimpinan transformasional. Kemudian yang kedua adalah jejaring kerja. Yang ketiga ini ada perubahan, bukan manajemen konflik, tapi manajemen pelayanan publik. Manajemen perubahan pelayanan publik. Yang keempatnya adalah komunikasi efektif. Agenda daripada agenda 2 ini, manajemen kinerja. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut, mungkin Bapak dan Ibu apa yang tersirat di dalam pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata jejaring kerja? Apakah ada yang mungkin bisa mengungkapkan pendapat? Oke, silakan. Jejaring kerja itu adalah pertemanannya. Ya, oke, baik, bagus. Silakan, boleh berpendapat ya. Teman. Berikutnya siapa lagi? Oke, relasi. Yang ketiga, hubungan kerja. Bagus. Hubungan kerja. 4, bisnis. Ya, sah. Bisnis. Oke, saya kira Bapak dan Ibu sudah sangat paham tentang jejaring kerja, dan saya rasa Bapak dan Ibu juga sudah melakukan hal ini. Jadi mudah-mudahan ini barangkali merupakan review juga barangkali ya. Tapi Bapak dan Ibu sebagai pemimpin di dalam kepemimpinan perubahan ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu perlu sekali memahami yang namanya jejaring kerja. Oke, apa deskripsi dari jejaring kerja? Mata pelajaran itu membekali Bapak dan Ibu untuk mendapat kemampuan mendayagunakan jejaring kerja, ya, baik personal dan organisasi. Tujuannya apa? Untuk mewujudkan pencapaian kinerja organisasi. Itulah tujuan dari jejaring. Dan boleh dikatakan bahwa Bapak dan Ibu tanpa jejaring, dunia sekarang tidak mungkin kita akan sukses. Karena jejaring adalah bagian dari kehidupan sosial yang tidak terpisahkan satu sama yang lain. Oke, Bapak dan Ibu. Jadi intinya adalah jejaring itu adalah Bapak dan Ibu diharapkan untuk memiliki kemampuan berjejaring kerja secara personal maupun dalam organisasi. Karena Bapak dan Ibu secara pribadi maupun di dalam organisasi itulah yang harus dikembangkan. Baik, kita lanjut. Silakan Bapak dan Ibu kalau pertanyaan langsung dipotong saja. Oke, baik. Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan Bapak dan Ibu mampu mendayagunakan jejaring. Nah, itu intinya, mampu mendayagunakan jejaring kerja personal.
dikatakan tadi bahwa jejaring kerja itu ada individu, ada jejaring kerja organisasi. Oke. Di mana tujuannya adalah baik secara personal maupun jejaring kerja organisasi, tujuannya adalah untuk mencapai atau untuk meningkatkan pencapaian kinerja organisasi. Oke, apa indikator dari hasil belajar kita? Yang pertama adalah setelah mempelajari materi ini, Bapak dan Ibu diharapkan untuk mampu menjelaskan konsep jejaring atau istilahnya network dan berjejaring kerja atau networking. Yang berikutnya menjelaskan konsep analisis jejaring sosial untuk menganalisis jejaring kerja. Yang ketiga adalah menjelaskan konsep menata ulang jejaring kerja personal dan organisasi. Dan yang terakhir adalah menerapkan konsep pendayagunaan jejaring kerja personal dan organisasi. Kita lanjut. Sebelumnya ada pertanyaan? Masih belum ada. Ada, oke. Apa pertanyaan jejaring kerja? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Ada yang bisa bantu? Oke, bagus. Oke, kita lanjut. Materi pokok dan submateri pokok yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah konsep jejaring kerja dan berjejaring kerja. Ini ada satu kesuksesan atau storytelling dari seorang pimpinan BUMN yang mampu mendayagunakan jejaring dengan baik, di mana organisasi ini sebelumnya mungkin semua orang tahu bahwa sudah hampir tenggelam atau kolab, yaitu PT Kereta Api. Ini ada judul film namanya Satu Indonesia, di mana kereta api kalau tidak dibangun jejaring secara luas, itu tidak akan mungkin kita sebagai pengguna angkutan publik sekarang ini merasakan seperti yang dialami saat ini. Dan bagi PT Kereta Apinya, tahun 1993 itu kerugiannya 18 miliar dalam 1 tahun. Tapi setelah di bawah kepemimpinan Pak Jonan dengan jejaring yang begitu luas dilakukan, pada tahun 1213 sudah mencapai keuntungan sebesar 5 miliar dalam satu operasi tahun pertama. Dan ini adalah terkait dengan jejaring yang dibuat. Betapa pentingnya jejaring saat ini untuk membangun pelayanan publik di transportasi. Pertama, apa yang dilakukan Pak Jonan adalah membutuhkan orang jejaring untuk mengamankan situasi dulu, bahwa orang semua yang ada di sekitar kereta api itu dan lingkungannya harus aman. Tujuannya adalah untuk kepentingan pemakai atau pengguna jasa transportasi. Yang kemudian berikutnya adalah bangun-bangun. Jadi jejaring yang dibuat adalah satu, masyarakat, yang kedua adalah pihak keamanan, yang ketiga adalah pemerintah pusat dalam hal ini, yang ketiga adalah Kementerian Perhubungan. Baru kemudian dengan dunia luar, termasuk dia mentrainingkan pegawainya ke luar negeri melalui jejaring juga. Karena kalau tidak dibentuk jejaring, mana mungkin bisa diterima untuk mengikuti pelatihan karya PTKI seperti misalnya di China dan Jepang. Oke, itu salah satu contoh, dan di antara contoh-contoh yang lain dari storytelling yang bisa kita saksikan kesuksesan orang dalam membuat jejaring untuk suksesan suatu organisasi yang dipimpinnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu, salah satu bentuk kalau kita lihat dari gambar ini jejaring, yaitu understanding harapan bahwa ke depan ternyata jejaring ini adalah di abad 2021 abad 2021 ya, itu jejaring adalah merupakan suatu kekuatan yang menjadi tumpuan suatu organisasi, karena organisasi tidak bisa berdiri berjalan sendiri, menghadapi tantangan yang sangat banyak, dan tantangan-tantangan itu harus diselesaikan lintas
sektor, bukan hanya internalnya. Oke, ini adalah bentuk jejaring kerja. Jejaring kerja itu ada yang bisa berwujud nyata ataupun maya. Ini adalah contoh dari jejaring yang bentuk maya. Kita kenal bahwa ada Instagram, ada Facebook, kita tidak kenal orangnya, tetapi kita bisa bernegosiasi, bisa menjalin hubungan untuk saling mendapatkan keuntungan atau hubungan baik. Ada blog, ada Google. Nah, Google ini sering kita gunakan, tapi kita tidak tahu siapa yang punya. Hanya kita pakai, itu namanya jejaring dunia maya. Oke, ini bentuk-bentuknya. Nah, kemudian membentuk social network, ya. Semua saling terkait. Nah, ini seperti pada gambar ini, saling terkait, Bapak dan Ibu, ya. Menyediakan kapital sosial, ada timbal balik keuntungan yang diharapkan di situ. Kemudian menyediakan support system, ada sistem yang digunakan. Kemudian ini contoh gambar begitu dahsyatnya sampah di sungai-sungai yang ada di Jakarta. Tapi melalui network ini bisa dimanfaatkan dari sisi yang lainnya. Misalnya ketika sampah ini diolah, dimanfaatkan oleh komunitas tertentu, misalnya sampah plastiknya bisa diambil, dimanfaatkan untuk didaur ulang. Kemudian sampah-sampah yang lainnya itu bisa jadi pupuk, atau kayunya mungkin bisa jadi kayu bakar setelah dikeringkan, dan banyak manfaat lain. Bisa untuk keterampilan kalau plastik, atau bisa untuk sebenarnya bagi sekolah ditangani oleh orang-orang yang terampil. Oke. Ini begitu dasarnya, tetapi banyak manfaat yang bisa digunakan oleh komunitas-komunitas. Oke, baik, Bapak dan Ibu, ini contoh-contoh sampah. Ini adalah jejaring kerja dalam kelompok, ya, Leadership Planning Community 2012 ini menjadi harapan semua orang. Berikutnya jenis jejaring sosial dan berdasarkan fungsinya, ada jejaring komunitas, jejaring informasi, jejaring pemecahan masalah, dan pengetahuan. Selanjutnya, bahwa di dalam jejaring tentunya harus ada harapan, mempunyai harapan, ada manfaatnya apa dari jejaring itu. Kemudian strukturnya seperti apa, kemudian style atau budaya di dalam jejaring itu apa nilai yang diharapkan dari situ. Oke, selanjutnya adalah tujuan yang jelas dan menggugah dari jejaring itu. Tempat belajar, mengembangkan ide, dan pengusaha bisa berbuat bisnis. Seperti dikatakan tadi bahwa jejaring itu adalah teman, relasi, hubungan bisnis, ada karir juga di situ. Oke, selanjutnya adalah prinsip berjejaring itu adalah prinsip timbal balik. Ada prinsip saling bertukar dan prinsip ada kesamaan. Kenapa demikian? Kesamaan salah satunya adalah kalau kita memilih jejaring, bagusnya adalah satu suku, ada satu alumni, ada satu grup hobi, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam jejaring itu prinsipnya ada mau berbagi ide, kemudian mau berbagi informasi, mau berbagi kesamaan, mau berbagi mampu merajai jejaring. Ini harus dipelihara maksudnya di situ, ya. Oke. Dari sampai di sini Bapak dan Ibu ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Oke, jejaring sudah paham ya? Oke, baik. Yang lain? Ada lagi urutannya? Oke, apa itu yang dimaksud dengan jejaring? Hubungan antar satu sama lain yang saling membutuhkan. Oke, bagus. Masih ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, silakan. Oke. Berjejaring adalah? Oke, baik, terima kasih. Sudah hebat-hebat ya. Oke, dengan demikian kalau kita akhiri setelah pertanyaan Bapak dan Ibu dianggap sudah mampu menjawab atau memahami apa yang dimaksud dengan jejaring dan berjejaring, maka baiklah kita sama-sama merangkum materi ini. Pendekatan jejaring sangat dibutuhkan untuk membantu organisasi publik mencapai kinerja. Jadi Bapak dan Ibu sebagai pemimpin harus memahami ini ya, untuk
mencapai tujuan kinerja organisasi. Banyak tantangan yang kompleks di sektor publik yang membutuhkan penyelesaian dan membutuhkan kerjasama antara berbagai pihak. Yang ketiga, jejaring adalah kumpulan hubungan antara pihak terkait dalam satu pencapaian tujuan. Network prosesual aktif dilakukan untuk memastikan bahwa jejaring kerja dapat terbentuk dan berkembang dengan produktif. Intinya, jejaring itu harus terbentuk dengan tujuan ada manfaat dan berkembang baik secara individu maupun kelompok atau yang lain. Itu saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terakhir, bahwa jejaring itu merupakan harapan masa depan untuk majunya organisasi. Bukankah mengerjakan bersama itu lebih baik daripada mengerjakan sendiri? Saya kira itu kata-kata bijak yang perlu kita lakukan bersama, bahwa organisasi sekarang tidak hanya melihat internal, tapi harus melihat keluar untuk lebih maju. Bagaimana orang lain melakukan, bagaimana keterkaitan kita dan kebutuhannya dengan organisasi di tempat lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.